penjelasan ulama itu patut kita dengarkan, karena ada hal-hal yang ternyata ada banyak cara yang sederhana dan menyenangkan untuk kita dekat oleh Gusti Allah. Gitu, banyak hal. Kadang-kadang saat ini ada banyak hal orang menganggap agama itu aslinya disetting dengan pikiran kita sendiri tanpa sadar. Kita setting dengan pikiran kita sendiri. Buat kita anggap itu A, B, C, D. Ternyata ada banyak riwayat, ada banyak penjelasan ulama. Ternyata menyenangkan. Gitu, ternyata menyenangkan. Maka ya sebalik-balik malih kita ya sergu-sergu baiklah mencari ilmu pada ilmu. Nasoihul ibad bab 3 al-maqalatur rabi'atu wa ishruna, makalah ke-24. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sapa wong kharaja sing metu min dulli maksiati, saka kehinaane maksiat, ilal izri taati, maring keagungane taat. Jadi siapa saja yang meninggalkan, keluar dari kehinaan maksiat dan menuju ketaatan, keagungan ketaatan, aghnallahu ta'ala min ghairi malin, nyugihno man tadi, yaitu orang yang meninggalkan maksiat tadi, disugihne kali Gusti Allah Ta'ala dunya. Wa iyadahu, dikuasano maring man tadi, min ghairi jundin, tanpa tentara. Wa azzahu, lan dimenangke min ghairi asyiratin, tanpa pertolongan sapa-sapa, kecuali pertolongane ai jamaati binasrullahi ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi siapa yang meninggalkan maksiat, kehinaan maksiat menuju ketaatan, keagungan ketaatan, itu bakal dikayakan, dimampukan tanpa harta sekalipun, akan diberi kekuasaan tanpa tentara, akan dimenangkan tanpa pertolongan siapapun. Jadi wong Jawa niku nggih saking Sunan Kalijaga menukil hadis niki bahwa menang sugih tanpa bondo, nurut tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu sebenarnya nukilan dari hadis nih. Jadi intinya untuk mencapai titik itu tadi, sugih tanpa bondo, sakti tanpa aji-aji, nurut tanpa bolo, dan lain-lain tadi, syaratnya adalah kharaja atau tarkul ma'asiyah, menuju ketaatan. Iman itu bolak-balik kalau sampaikan, iman itu ada dua sisi. Yang pertama itu adalah taat terhadap perintah. Yang kedua tarkul ma'asiyah, jadi meninggalkan tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Nah, di banyak cerita, dari banyak riwayat, itu kita jangan mengambil bahwa ninggal maksiat itu kudu misalnya ninggal zina, ninggal mabuk-mabukan, ninggal judi dan lain-lain. Dengan cara misalnya wirid, rajin sholat, itu kondisi yang ideal dan itu sempurna. Jadi sekali lagi jangan salah pahami bahwa meninggalkan maksiat dengan cara sholat, zikir, berkumpul dalam majelis itu sempurna. Cuma banyak hal juga resep-resep yang disampaikan oleh para ulama itu hal-hal yang sederhana yang sekarang itu coba kita uri-uri, coba kita pikirkan bahwa ono hal-hal sederhana itu yang fungsinya justru kita niati meninggalkan maksiat. Contohnya ada kelas ngopi-ngopi, kita terus ngomong, guyon, ngalor gitu.
Jadi diniati meninggalkan maksiat. Daripada di omah mikir sumpah, mikir bayar SPP, bayar cicilan, ya terus. Karena berpikir gue lagi sumpah itu ujung-ujungnya Gusti Allah kok kayak aku coba ini. Nah itu ya maksiat. Terus mending metu jagongan ngopi, pingpong, main game lah. Untung ini meninggalkan maksiat. Jadi ini makanya ya John Green kan seneng jagongan, sing rokan itu cas khusus rokan. Menang mikir dhewe ya sumpah. Lah, tapi bukan berarti bahwa yang ideal yang sempurna gitu tadi tangi, bengi, mlebu kamar, sholat, wirid, tapi ya kurang kuat pirang jam. Ayo pun kuat pirang jam. Wirid, aku meninggalkan maksiat wirid. Tertekan sing jelas lek makom jenengan kira bener tertekan. Nah, zaman-zaman ini itu kita golek coro menyenangkan. Jadi ngopi-ngopi guyon itu bagian dari meninggalkan maksiat. Diniati meninggalkan maksiat. Gitu, mikir di omah kakaruan gembuleng nanti pikiran. Kata si umber-umber bojo sumpah metu ae. Tapi ngopi guyon meninggalkan maksiat. Tapi yang napa Imam Al-Ghazali, Hasan As-Sadili ini ku dawuh gede-gede nikmati mukmin iku sing iso menikmati barang mubah. Nah kan ngopi mubah, jagongan ya mubah. Tapi sing iso menikmati itu dengan niat tarkul maksiat ganjarane gede. Gak kalah dengan wirid. Tapi idealnya ya tetap wirid, tahajud dan lain-lain. Cuma dengan tahajud dengan kondisi tertekan, akhirnya tidak nyaman berhubungan dengan Allah itu lucu malah. Berarti mendingnya cekakan guyon tapi waduh Gusti Allah iki yo ada ini iso digawe guyu lah itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Berarti ini menikmati fadilah lan rahmat Gusti Allah. Niku menikmati fadilah, menikmati rahmat Gusti Allah niku wa khairun. Luwih sae. Ini kita menikmati hal yang sederhana. Meskipun jangan salah paham ya, tetap garis bawahnya itu idealnya memang. Tapi kan kayak awake dhewe ini iki wis angel. Kon wirid jam 11, jam 11:05 tas bae lho gurinan. Durung meneh sing bahaya gitu. Wirid tahajud sregep ternyata sedikit ujian. Gunung ya rada angel, apa rada angel. Nanti timbul pertanyaan, gak nyaman lagi. Awak iki wis wirid jarene tahajud itu makom mahmuda. Awak iki saiki Gusti apa iki piye? Iki maksiat malahan. Sakit guyang guyu klecas klecus ngopi guyon buli-bulian ya ora apa-apa. Tapi itu di situ kita menikmati kan ya Allah, suasana kayak gini di sini bisa digawe guyu. Lho buli-bulian lek dilmoni nggih wonten sanate. Tapi nggih apa iso? Wonten sanate, pokoke aduh iku nggih ikhlas. Pokoke ikhlas. Zamane Abu Bakar itu kan yang paling keren. Ini ku keren tegas maksudnya, tegas. A B Abu Bakar. Tapi saya dinali dibully kok. Biasa, guyon. Ayo Pak, semua wong alim nggih, wong seneng Gusti Allah nggih, seneng guyon. Ini gendong Hasan. Ketemu Ali. Nyanyi Abu Bakar nih, syair. Syairnya ngeten. Cung, untung kon iki niru mbahmu, mulai gak niru bapakmu. Karena Kanjeng Nabi ganteng ya, Ali ini dia ganteng cuma Kanjeng Nabi. Untung lele kalau ini niru mbahmu gak niru bapakmu. Ali ini wong keren tapi ini biasa cekakak. Abu Bakar ini wong keren tapi ini guyon. Ada satu Amirul Mukminin Muawiyah Asmani. Niku kare lari cilik niki seneng. Guyone ngawur niku.
gulune ditaleni tali ngeten Muawiyah. Wedhus-wedhusan. Dadi le aku kan wedhus-wedhusan. Dadi ambil mukminin ge wedhus-wedhusan. Jadi seneng guyon. Dadi menikmati fadhole Gusti Allah, menikmati rahmate Gusti Allah. Ceritanya sih, Ade kan gak menangi, dan ini cerita dalam cerita tapi berada di kalangan guru-guru kita. Mbak Khalil, Mbak Yasin itu nggak seneng. Mbak Hasim itu biar itu pertama kali mondok ini tiros ceritanya, tapi berkembang di antara para guru kita. Yang pertama mondok ini dikurungi, jadi ya kurungan PT ya dikurungi. Santri kabeh jeluk iki lho jagung. Tapi kita Roma ini tadi jago mungkin ya, tadi jago tasawuf, jadi jago nih para kiai sampai di beri gelar Hadratus Syekh. Mungkin aja nih sampai ulama itu sanjang bahwa wong sing iso cedhak Gusti Allah niku sing saged al-istildad bil mubahat, sing menikmati barang-barang mubah. Nanti gitu, guyon, mangan pohon, ngerowan, tapi ini ngomong ini sih cuma pohon. Kita menikmati rasa syukur loh yang susah di zaman ini. Sebabnya niku moko dalam kitab Arisalah Al-Qusairiyah itu disebutkan gitu. Ma min syai'in aqsamu li dhahri syaiton min fardul mu'min. Setan itu paling soro, paling gak seneng itu ndelok mukmin bahagia. Ndelok mukmin seneng. Nah, dia seneng lewat jalan-jalan yang diperbolehkan. Maknanya diperbolehkan bukan sing ketok abot bagi kita nih. Di barang-barang sederhana. Umpuk nama mikir aneh-aneh pimpongnya metu. Ngopi anak sumami nyambut gawe. Ngopi nang musola buli-bulian ah. Sopo sing buli purnama ya nah. Nah, itu kita menikmati hal-hal yang sederhana. Gitu. Tak kok sumpek timbang ngatur terapi kan itu si gurungai melu lomba burung, lomba manuk. Lah niku nggih asal diniati tarkul maksiat. Ada banyak hal. Jadi Islam itu selama ini kan kita itu banyak berpikir Islam itu angel, susah. Padahal yuridullah bikumul yusra. Gusti Allah itu niat memudahkan bagi kita. Yo ada kondisi-kondisi ideal memang. Ada kondisi-kondisi ideal yang memang sebanyak ibu senengi pada karo pas ngopi, wirid ibu senengi pada pas ngopi. Tapi yang makom-makomnya dewi ini kan makom-makom ya melok gerbongnya di Nabi aja. Jadi kita cari jalan yang menyenangkan untuk meninggalkan maksiat. Maksiat lah kita pas tarkul maasi ya rotok nyerempet maksiat, rotok nyerempet kan tapi kagak maksiat. Ngomong ayu liwat wis dikubur. Rondo ndi gue. Itu gak mau nyerempet titik lah. Tapi kan gak masih ya. Itu rampung. Penting kita bisa gembira dengan apa yang diberikan Gusti Allah waktu luang. Makanya itu sampai lek dalam fikih kan gini, Kanjeng Nabi kan dawuh sampai perkara jimat dengan pasangan kita, jimat dengan istri, kumpul dengan istri kita itu ibadah. Lho kenapa kok dadi ibadah? Bapak kita masih meninggalkan atau menghalangi zina gitu. Nah, wong ngumpuli bojone kan menghalangi zina. Yo kecuali sing bujang-bujang ngene iki yo sing sabar. Delok ceritane sing wis kawin ae. Nggih, yo. Sabar. Dulu Pak aku kan wis tahu, tapi oh iya ceritane aku wis seru. Cuma merindukan kan ngoten. Tapi golongan Mas Alam, golongane Cak Boy Pak Wi. Yo iku mang berarti oh iya ngopi lah. Jagongan rokokan becas klecus ya cerita nabi-nabi.
Tapi ini hadis Kanjeng Nabi aja digawe saklek. Kan ada hadis lagi, nek kagem dikumpuli bojone maka dilaknat malaikat sampai pagi. Wah, ini purnomo ngamuk-ngamuk nang bojone. Kegel menolak aku ngumpuli. Misalnya dilaknat malaikat kan mau dadi ustaz dadakan deh gitu. Dilaknat malaikat sampai isu kowe. Gak nglayani aku. Bojone jawab, kowe nafkahi Senin Kamis kok nuntut hak. Lah makane dadi aja dijadikan dalil yang saklek. Mana kita juga harus paham diri. Nanti kan Nabi ini dawuh tentang perkawinan itu sederhana. Tulah ibuka wa tulah ibuha. Maksudnya itu wis digawe guyon ae. Kowe guyon iku nggih lucu bojomu, bojomu nggih lucu kowe. Makna sederhana ngeten misal. Cuk purnomo maneh wae enak. Wis seru. Ngono. Wis seru. Misale Pak Dudi iki saya ngojek pas sepi. Terus meni iki Bu Dudi ini. Ka iso ya pokoke meni iso aku tukokno Xenia anyar. Ya Pak Dudi gak usah muring-muring aku kene sampe iki lucu kok ngono wis seru aku cek cewek ngono. Lucu sampe iki lha dikene ngono ae. Kayak ngono ae. Sebaliknya misalnya sama ini bojo teko mbok sing dandana ayu yang mampu bawang mampu terasi ae. Ya bojo itu bersikap lucu sama niki lucu Pak. Wong pembantu yo gak duwe kesibukan kok ngene mikir ekonomi mumet to. Wong dikon make upan ae gak masak ya. Anake keleleran kabeh. Jadi Kanjeng Nabi itu ternyata mensifati perkawinan dengan enjoy. Kayak lucu ae. Lah lek bojone ade gak iso lucu ya, dia lah sing lucu. Gitu. Kadang ade nonton kon kudu lucu ae. Pancen nek gak iso lucu te piye? Ya dia sing ngerti rumune ayo lucu dhewe. Bang dia nang gendeng bahane. Iya wis lucu ae nanti. Mungkin di banyak taklim ibu-ibu misalnya kula saja. Jarno lek bojone misalnya kepengin Bu, aku pengen ngopi ya bolo-bolo. Jarno itu mungkin bagian dari tarkumasi. Kecuali pamit itu kalau nang klub nang karaoke jelas nang karaoke kan dhewe. Ini gak mungkin toh. Setengah telu. Aku sapa metu? Ustaz Fauzi. Anu lho karwan niku. Oh iya, ngopine berarti ya kan. Ngopine tarkul maksiat niku. Lah sebaliknya ngoten nek dhewe. Misale bojone dhewe pamit misale. Ya mlaku-mlaku misale ibu so nanti nang mall, iya sebarno. Paling nang mall mereka yang delok-delok. Oh ya gak tau ya duwe. Paling banter duwe rezeki titik ya mangan lah mereka. Wis barno, pokoknya lingkungannya kelihatan memang sehat. Wong metune wong iku ya gak mungkin. Kecuali bojone kan jam metu sing cak metu rok mini sak udel rok sak udel ya. Waktu saya di satu majelis ibu-ibu itu ada yang Pak Ustadz nanti saya mohon waktu saya ingin bertanya. Saya sampaikan. Ya bertanya aja Bu, langsung di sini. Enggak, ini soalnya sensitif. Oke. Setelah pengajian selesai, kita ngobrol. Menarik bagi saya, tapi itu mewakili pertanyaan banyak kalangan. Ustadz, saya ini takut, saya ini apa Mas kufur apa enggak? Loh, kenapa? Saya itu ada beberapa ayatnya Gusti Allah itu saya bukan meragukan, tapi saya itu justru aneh dengan ayat itu yang menyebabkan saya bertanya bahwa ya Allah, jenengan iki jare adil tapi kok ini? Saya katakan, nek wong memang tidak percaya Al-Qur'an, tidak mempercayai kalam Allah itu ya kufur. Tapi kita lihat dulu, lek kasus jenengan apa? Saya kaget. Saya membaca tentang ayat-ayat yang tentang surga, bidadari dan lain-lain. Lagi kok enak temen pasangan kita para laki-laki soleh nanti di sana dapat bidadari. Nah, terus kita dapat apa? Ayo, ya. Kita disuruh jadi orang solehah, nurut suami, sholat, wirid, sholat sunnah, doakan suami. Tapi nanti di surga, adi meh ngiler tok, sing lanang seneng-seneng ambil bidadari, adi ngablu.
Di mana keadilannya Gusti Allah, Ustaz? Tapi kalau kate kufur nemen gak wani, kula nggih tetep salat, nggih tetep ngimani Kanjeng Nabi, nggih tetep ngimani Gusti Allah. Cuma ini pertanyaan buat saya yang aneh. Ayo piye terus? Saya jawab, Bu, pertanyaan jenengan itu benar. Tapi sumber yang menyebabkan jenengan bertanya begitu, itu yang salah. Jadi dia memahami ya, ono bidadari, ono itu pemahamannya yang salah. Loh jadi sopo malah nantok misalnya pun dibilang misalnya bidadari ini ada, tolek tadi itu misalnya ono bidadara. Nah, lek pramugari kan ono pramugara. Misalnya itu pun blegere ada. Yang itu ya tetap oleh, misalnya itu dari itu nyoto blegere ono. Yang itu ya oleh. Ayatnya apa? Misalnya kita baca ayat alladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wong sing iman ku ya lanang yo wedok. Itu wong wedok ya oleh sak umpama itu memang ada. Wis takok meneh dulu. Mau ini zaman. Maka dalam beberapa penjelasan tentang Al-Quran, khusus mengenai ayat-ayat surga, itu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mengatakan ayat-ayat tentang surga, menggambarkan surga, digambarkan sedemikian rupa, itu adalah litakribil afham, mendekatkan gambaran itu pada logika manusia. Kebenarannya ya wallahu a'lam. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Gusti Allah itu memberikan simbolis-simbolis pemahaman kepada manusia. Simbol-simbol. Ada banyak pelajaran yang berupa sanepo. Sanepo. Jadi Imam Al-Ghazali mensifati ayat itu adalah gampang lo wong berpikir bahwa di surga itu nikmat. Yang kedua, ayat tentang bidadari itu dibagi dua. Yang satu turun di Mekah. Ayat yang turun di Mekah itu sebutan untuk bidadari itu khur. Berbeda dengan yang di Madinah, sebutannya adalah azwaj, pasangan. Di Makkiyah itu hitopnya Al-Quran turun tujuannya meskipun untuk seluruh alam, tapi yang dirayu pertama adalah kaum jahiliyah Quraisy, di mana perempuan diperlakukan seenaknya dan lain-lain, wah bisa enaknya. Yang kedua, tahta sosial itu berbeda. Wong menengah ke bawah gak bakal oleh bojo ayu. Moko dirayu, tahanan nafsu mendikono wis langkung dikono kon oleh bidadari. Mas Arif bilang ke anaknya, "Duk, nek kelas ini kelas TK. Nek kowe engko berhasil poso sampai maghrib, tak tukokne hadiah." Anak umur 5 tahun mampu menangkap. Namun nanti lek gak puasa masuk neraka, disiksa oleh para malaikat. Mampu menangkap. Nanti Islam itu ada gradasi penyampaian. Pada saat di Makkiyah itu diturunkanlah sing golongane kang duwe ngene iki ya gitu sabar lek kowe gak oleh bojo ayu. Saiki nang donya pokoke dadi wong taat. Engko oleh bojo ayu rayuan. Yang ketiga, ayat itu kan turun itu sebenarnya Quran itu untuk seluruh manusia, seluruh alam. Gak mungkin Allah mensifati satu kebaikan itu dalam porsi pemikiran satu kaum. Contoh, dalam satu ayat disebutkan ini, wa khurun ainun, bidadari yang bermata ombo, meripati belolak-belolok, berkulit putih. Itu kan standar wong Arab. Wong Ethiopia standar cantiknya itu gak sing putih, gak sing meripati belolok-belolok, ya sing rata-rata ungu ngono warnane gitu, rata keriting. Wong Cina yo ayu iki yo sing meripati sipit. Paham sing kula maksud?
bahwa itu gambaran khitobnya pada saat itu untuk kaum jahiliyah, meskipun tujuannya nanti untuk seluruh manusia. Contoh gitu. Yang selanjutnya menafsirkan dengan nafsu. Maksudnya nafsu itu tidak harus elek. Hal baik tapi tanpa keilmuan itu jadi nafsu. Contoh ini. Nanti para penghuni surga itu bertelekan rumah-rumah layar-layar di atas bantal-bantal. Bantal itu persepsi bantal gitu. Antara kula Pak Fauzi, Pak G7, Mas Dudi, Mas Ari, Pak Pur bedo. Yes, karena aku wis ngene iki bantal menurut gue pokoknya rada empuk wis merek sing pilo iku empuk enak. Tapi mungkin menurut Mas Arif gak, Mas Arif konglomerat gitu. Jutawan. Mungkin bantal itu bantal sih gitu loh. Doa kata. Gak doa. Lho jare Mas Teguh kok ngayu ki yo Mbak Dani insyaallah. Makanya insyaallah enggak lah. Tapi guru mesti Mbak Dani iku ayu menurut G7. Yo G7 Mbak Maya sing paling ayu. Itu persepsi kita yang podong Indonesia yang wong Jawa, wong desa iki. Itu pun persepsinya berbeda. Maka disimbolkanlah itu. Ya, orang-orang yang berilmu dan bertobat maka disediakan pintu-pintu surga. Masuk ke surga lewat pintu manapun. Nah, saiki pintu perlu persepsi kita harus berbeda. Mungkin Pak Fauzi karena wong IT, min ngajar min, maka pintu itu adalah otomatis thread. Gitu. Tapi mungkin Pak Eko enggak, dia bayangannya kerajaan. Waktu pintunya itu ukiran emas gede, gerbang. Tapi mungkin G7 sing urip zuhud ndek hutan, wis pintu surga itu dibuka kriyek. Persepsi yang berbeda. Makanya kita juga jadi pemahaman gambaran Quran itu boleh kita pahami. Ini takribil afham. Jadi mendekatkan sesuai pemahaman kita. Pemahaman masing-masing berbeda boleh, tapi jangan dijadikan fatwa kebenaran, itu yang jadi masalah. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran itu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini simbolis. Gusti Allah tidak malu, tidak sungkan memberi perumpamaan untuk pelajaran bagi kita berupa lalat atau bahkan di bawahnya, simbolis. Ya, salahnya awak dhewe nek Qur'ane wis bener, salahnya kita. Adil ku utek wis ngeres. Nek kene wis mesum tapi digawe nafsi akhirat. Dadi kok akhirat ku ya mesum. Apa bedane apa? Lha terus sanggete Gusti Allah niku napa? Oh bedane karo ndoli ya bener. Wong soleh-soleh di kono dikumpuli 70 widodari. Lah wong soleh itu intinya itu pandai menahan diri. Mosok di kono ada diumbar-umbar. Ada satu wali Allah terkenal. Itu ngeten, aku gak peduli ban kono widodari bapak. Ngeten, ya Allah, teng mriku niku teng surga niku wonten salat napa mboten? Kula niku soalé cuwitan nggih salat. Jadi ya gak peduli. Nah, tapi itu makome wali Allah. Nah, di makom-makom ini yo angin-angin seneng lah, tapi yo ojo sing ojo tafsirin donya digomrono. Khitabnya turun di orang jahiliyah di Arab yang kondisinya kering, air sedikit, yo sumber daya alamnya kayak begitu. Makanya wabasiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan lakum. Nanti di surga itu rindang, hijau, ada air mengalir jernih, buah-buahan banyak. Lah itu mudun di Indonesia kan janggal. Di Indonesia wis rindang adem airnya yo akeh dan bening-bening zaman dulu. Ya memancing bahwa apa yang tidak didapatkan secara ideal di sana. Dia arep kalau banyu di seneng nang lho ijo-ijo seger adem, yang di sana panas. Air titik uwa digambarno hijau. Ono banyu-banyu. Ono buah-buahan apel dan lain-lain. Di Indonesia apel sembarang buah-buahan ono. Nah, anak jenengan sama cerita di kono iku lho ayat Qur'an di kono ono apel ono nang pasar buah akeh Pak. Di kulkas mama ya akeh.
Iso Pak, aku besok nek ndek surga aku kepin ono pizza. Sik Nduk, kene golek ini ora ono nduk pizza. Karena kita tekstual memahami. Paham ya sing maksud ini? Jadi kita tidak mengimani apalah di sana nanti gambarannya surga itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita pegang adalah Gusto itu pasti mau adil. Maksudnya bukan saya membela perempuan, tapi nih kula percaya bahwa Gusto ini adil laki-laki, perempuan dia akan diperlakukan sama manakala dia beriman. Lah kok kowe enak kan ya sak dhewe lanang enak gitu. Bayangno sampeyan dadi wedok pisan itu terjadi. Sama di kono semua video dari wedok mau menang lho kopi semi jahit, mati muangkel. Getem-getem ben lapo awak tunduk-tunduk kon manut bojo manut dikon poso Senin Kamis gelem, kon salat duhan-duhan bojo gelem. Jebule iki ne mek delok bojo ngumpuli widodari. Dunia kita jangan dibentuk nafsu itu kan. Ruwet kabeh. Ya, ruwet kabeh. Nah, itu salah satu semangat di mana lek balik tadi bahwa lek kedudukannya itu dijelaskan dengan proporsional dan dengan baik. Maka wong itu pun dia ikhlas. Tarkul maksiat itu ya ikhlas. Loh karena ada di beberapa kelompok itu ekstrim. Saya melihat ekstrim. Yo, saya kenal. Lah kok ben nang bojo wong besok ade cuma ndelok bojo seneng-seneng itu dari adekku mana nopo. Lu mending ade seneng-seneng dhewe saiki tutu. Lha sampai ono sing ngoten. Saya ini sudah menelaah Quran Pak. Ngono barang. Saya pelajari dari ayat pertama itu sampai terakhir itu laki-laki itu yang mendapatkan bidadari. Kita tidak mendapatkan. Gua tak wara hebat men gue. Kita sampai telah Quran jenengan hebat berarti. Yang pelajari cetakan mana ini keluar sing cetakannya anu niku. Ya mesti ae cetakannya misalnya cetakannya Surabaya gitu. Basa ini basa Surabaya bahasa Indonesia. Nah, di Quran itu penyebutan ar-rijal itu tidak harus bertumpu pada laki-laki, tapi bisa saja di banyak ayat itu penunjukan rijal itu sama dengan annas. Padha karo manusia, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi mesti nak digolek ini, waduh, laki-laki yang beriman akan mendapatkan surga dan bidadari. Juga Allah digolek ingin wong wedok oleh bidadari. Nah, berarti sing salah sing telah apa Quran ini? Ya sing telah. Yang tidak semudah itu untuk menelaah Al-Quran, butuh keilmuan yang banyak. Nah, lepas dari itu ini jadi semangat kita bahwa ada banyak di dalam Al-Quran itu yang kalau kita pahami dengan baik, maka justru akan jadi motivasi kita bahwa Gusti Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Adil. Seperti halnya tadi tarkul maksiat, berarti kita meninggalkan maksiat itu bukan dalam konteks yang ekstrim, meskipun itu ideal. Mau buka kamar bengi wirid di lamun sholat tahajud itu ideal. Tapi golongan ini termasuk mulai golongan ini adil ini golongan anu lah, debu-debu jalanan gitu. Akhirnya kita ngenut sing Kanjeng Nabi ada riwayat-riwayat yang memudahkan itu adalah para penjelasan para ulama. Menikmati barang yang mubah itu bisa mendekatkan diri terhadap Gusti Allah. Ya kita nikmati. Ngumpul guyon-guyon. Adek ini yo gak ngerti kok aku. Adek iki kok gak nuntut, bah mulai tekan majelisku ngerti, paham ora, tapi teko adek ngumpul ambil guyu iku wis takul masih. Gitu takul masih ya. Makanya hari kita niatkan sekarang mulai hal kecil yang kita lakukan udah nyambut gawe meskipun di kerjaan iku bah kaya apa kami niatku meninggalkan maksiat ya Allah. Oleh rezeki kalau rezeki urusan dulu yang penting aku gak mikir cekak maksiat. Kami cekak maksiat. Aku budal ngopi is niatku ninggal maksiat ya Allah. Kocas rokokan nabi delolang nggak beluke gitu. Tapi yo ati niku timbang mikir maksiat. Karena mikir Gusti Allah gak adil itu sudah maksiat. Mikir Allah itu tidak rahman itu maksiat. Jadi maksiat itu butuh zina tok, butuh judi tok, itu mabuk tok. Tapi mabuk pikiran kita. Jadi penting hal-hal yang ya. Jadi kita mulai menyiapkan diri apapun kegiatan kecil kita lakukan, terutama yang menyenangkan kita plus tambahin niat ya Allah, niat meninggalkan maksiat.
So mengerti dengan kita tadi memang ketaatan kita tidak bisa 100%, tapi kita menikmati meninggalkan maksiat. So mengerti ada yang diparingi fadl yang Gusti yang Kanjeng Nabi dawuh tadi bahwa kita akan dikayakan tanpa harta, kita akan diberikan kemuliaan tanpa kerajaan. Amin. Ya so mengerti malah dikek rezeki wong gak dikek donya bisa merasa kaya, dikayakan, kemudian ditambahi rezeki. Oh, ngoten mawon disambung ben. Lo kesel, ket mangi 3 sesi bro, awan wau terus nih wau. Padahal sini yang beri kan dia kesel bro, tapi ya tak niatin status masih, gitu. Enggak terlalu mungkin Ade diberi kesempatan untuk berbahagia menikmati rahmat saking Gusti Allah, menikmati rahmat yang sederhana ini tadi, dan kemudian kita memang belajar kita Nasohul Ibad, mudah-mudahan kita juga dapat berkah saking Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. La ilaha